Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan latihan untuk memecahkan beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama ya. Kita baca terlebih dahulu soalnya dengan teliti, dengan sangat seksama. Di sini juga ada gambar, kita perhatikan juga gambarnya. Oke, di sini kita baca ya. Terdapat 2 orang siswa yang sedang berlari di lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan. Siswa pertama dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 50 detik. Siswa kedua menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 60 detik. Mereka mulai berlari pada titik yang sama dan waktu yang sama pula. Pada detik keberapa siswa tersebut bertemu di titik start untuk kedua kalinya? Oke, untuk menyelesaikan ini kita harus cari dulu kata kuncinya. Jadi kita cari dulu kata kuncinya. Oke, Bunda kasih tahu. Nah, ada keterangan waktu di sini. Ini 50 detik, terus ini ada 30 detik ya. Jadi ada perbandingan antara siswa yang pertama dan siswa yang kedua. Kalau siswa yang pertama itu 50 detik, katanya waktu untuk menyelesaikan 1 putaran. Kalau siswa yang kedua dia membutuhkan waktu 60 detik ya. Berarti lebih lama 10 detik dari siswa yang pertama. Nah, soal yang seperti ini bisa kita selesaikan dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Bagaimana mencari KPK? Harusnya kalian sudah terampil ya mencari KPK dari 2 bilangan. Berarti dari 50 dan 60 ya. Nah, kalian bisa cari dengan cara pohon faktor atau teknik sengkedan, atau kalian juga bisa melakukan penyembelahan berulang ya sampai menemukan kelipatan yang sama. Di sini Bunda akan menggunakan pohon faktor. Berarti kita akan mencari, kita akan buat pohon faktor dari 50 dan 60. Dari 50 dulu ya. 50 bisa dibagi 2, hasilnya 25. 25 nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 3. Berarti kita maju lagi, bisanya dibagi 5, yaitu 5 dikali 5 ya. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 5 sudah prima, berarti sudah selesai. Kita lingkari. Lalu kita tulis faktorisasi primanya 50 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2 karena 5-nya ada 2. Next kita buat pohon faktor dari 60. 60 bisa dibagi 2, hasilnya 30. 30 bisa dibagi 2, hasilnya 15. Dan 15 nggak bisa dibagi 2 ya, tapi dia bisa dibagi 3. Hasilnya 5. 5 sudah prima, berarti sudah selesai. Kita lingkari. Lalu kita buat bentuk faktorisasi primanya. 60 sama dengan 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3 dikali 5. Oke. Lalu KPK-nya berarti kita harus mengkalikan semuanya ya. Tapi untuk bilangan yang sama kita ambil yang pangkatnya paling besar. Berarti di sini kan kita punya angka 2 yang sama. Dan kita juga punya angka 5 yang sama. Jangan lupa 3 tetap diambil ya, karena ini KPK, berarti semuanya harus dikalikan. Tapi untuk bilangan yang sama, kita ambil yang pangkatnya paling besar. Berarti untuk 2 kita ambil yang ini, 5 kita ambil yang ini, 5 pangkat 2. Oke, berarti 2 pangkat 2 dikali 3, jangan lupa 3-nya dikali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 ya. 2 kali 2 dikali 3, 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5 kan. 5-nya ada 2. 5 dikali 5. Oke, kita selesaikan. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 3, 12. 12 dikali 5 itu hasilnya 30. 12 kali 5 hasilnya 60. 60 dikali 5 itu hasilnya 300.
Jadi kesimpulannya, kedua siswa tersebut akan bertemu lagi pada titik start yang sama. Mereka akan bertemu di titik start yang sama pada kedua kalinya, itu pada detik ke-300. Ya, pada detik ke-300. Jadi pada detik ke-300 mereka akan ketemu lagi di start. Kayak gitu. Mudah ya? Oke, selanjutnya soal yang kedua, contoh yang kedua kita baca lagi soalnya. Di sini ada gambar dua tali ya, tali merah dan tali biru. Kita baca, terdapat dua tali yang panjangnya berbeda yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama 8 meter, panjang tali kedua 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Oke, kalau di sini kata kuncinya itu ada kata-kata ini. Menjadi bagian sama panjang katanya. Jadi dia akan dipotong menjadi bagian yang sama panjang. Pokoknya yang ukuran yang sama atau jumlahnya yang sama, beratnya yang sama. Nah, kita bisa gunakan FPB. Jadi kita menyelesaikan dengan aturan FPB, faktor persekutuan terbesar. Berarti di sini kita punya angka 8 dan angka 12. Oke, berarti kita akan mencari FPB dari 8 dan 12. Di sini juga Bunda akan gunakan cara pohon faktor ya. Kita buat pohon faktor dari 8. 8 bisa dibagi 2, hasilnya 4. 4 bisa dibagi 2, hasilnya 2. 2 sudah prima, berarti selesai. Kita lingkari. Lalu kita buat faktorisasi primanya. 8 sama dengan 2 pangkat 3 ya, karena 2-nya ada 3. Lalu 12 kita buat pohon faktor dari 12. 12 bisa dibagi 2, hasilnya 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. 3 sudah prima, berarti sudah selesai. Kita lingkari. 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, jadi FPB-nya berapa? FPB dari 8 dan 12 itu kita ambil faktor yang sama. Berapa? Yang sama itu di sini kita punya 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Yang kita ambil yang mana? Yang pangkatnya terkecil, yaitu mana? Nah, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 2 dikali 2 ya. 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi, potongan panjang tali yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut itu ukurannya 4 meter. Meter ya, satuannya sama. Meter. Kayak gitu. Oke, kita latihan lagi sekali lagi ya. Di sini masih punya soal. Ada soal yang ketiga, contoh ketiga, ada gambar. Ini ada gambar 2 opa sedang dirawat di rumah sakit sepertinya. Kita baca keterangannya. Di sini Suho dan Sojun dirawat di RS pada waktu yang sama. Suho minum obat setiap 4 jam sekali. Sojun minum obat setiap 5 jam sekali. Pertanyaannya, berapa jam lagi kedua pasien tersebut akan minum obat secara bersama-sama? Oke, coba ditelaah soal ini apakah mirip dengan soal yang pertama tadi atau soal yang kedua. Kira-kira ini diselesaikan dengan KPK atau FPB. Kita tentu harus mencari kata kuncinya ya di sini. Coba kira-kira kata kuncinya yang mana? Iya. Di sini ada 4 jam sekali. Terus 5 jam sekali katanya. Tuh. Suho minum obat setiap 4 jam sekali, Sojo minum obat setiap 5 jam sekali. Dan pertanyaannya,
pada jam berapa kedua pasien tersebut ya, pada berapa jam lagi gitu kedua pasien tersebut akan minum obat secara bersama-sama. Ini mirip dengan soal yang pertama ya. Berarti bisa kita selesaikan dengan KPK. Oke. Jadi kita akan mencari KPK dari 4 dan 5 sini ya. Oke, sekarang coba kita cari dengan cara sengkedan ya. 4 dan 5. Kita buat kotak seperti ini. Oke. Kita mulai membagi dengan bilangan prima yang paling kecil 2 ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 5 dibagi 2 nggak bisa ya, berarti masih turun 5. 2 masih bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 1. 5 nggak bisa dibagi 2, berarti masih turun 5. Oke, ini sudah 1 ya, berarti coba kita selesaikan yang ini, yang 5. 5 jelas tadi nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 3 juga, berarti kita maju lagi ke 5. Dibagi 5 bisa dong. Ini masih turun 1 ya. 5 dibagi 5, 1. Berarti udah selesai ya. Jadi KPK-nya ini kan. KPK-nya ini. KPK-nya ini. Kita kalikan mereka. Di KPK, kok jadi merah nggak apa-apa ya. KPK sama dengan 2 dikali 2 dikali 5. Hasilnya berapa? 2 dikali 2, 4. 4 dikali 5, itu 20. 20. Jadi kesimpulannya, Suho dan Sujun akan minum obat lagi secara bersama-sama itu 20 jam lagi. Ya. Jadi 20 jam lagi Suho dan Sojun akan minum obat secara bersama. Bisa ya? Oke, kalau kalian masih merasa pusing, nggak apa-apa, kita latihan lagi. Kita masih punya contoh keempat. Di sini ada gambar pie dan donat ya. Kita baca keterangannya. Mama Dedel punya 24 donat dan 30 pie susu. Donat dan pie susu akan dimasukkan ke dalam box dengan jumlah atau komposisi yang sama. Pertanyaannya, A. Berapa box yang diperlukan untuk mengemas donat dan pie? B. Berapa banyak donat dan pie susu pada masing-masing box? Ya, silakan telah soal ini apakah dia mirip soal yang nomor 1 ataukah contoh soal yang nomor 2. Coba. Tentu kita harus cari kata kuncinya ya. Kata kuncinya di sini ada dengan jumlah atau komposisi yang sama. Itu berarti dia mirip dengan soal yang nomor 2 ya, yang tali tadi 2 tali mau dipotong dengan menjadi panjang yang sama gitu. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan FPB. Itu ingat ya, kalau misalkan ada dengan panjang yang sama atau dengan berat yang sama, dengan jumlah yang sama, berarti itu FPB. Kita pilih dengan FPB. Jadi yang A ini kita bisa dapat jawabannya dengan mencari FPB dari 24 dan 30. Kita cari ya. Kita pakai ini lagi. Sengkedan lagi ya. 24, 30. Kita mulai dengan 2. 24 dibagi 2 bisa ya. Hasilnya 12. 30 dibagi 2. Hasilnya 15. Ya. Nah, terus kita coba cari yang masing-masing kira-kiranya bisa membagi keduanya. Itu 3 ya. 12 dibagi 3, 4. 15 dibagi 3 itu 5. Next, kita mau menyelesaikan yang 4. Kita coba dibagi 4 aja. 4 dibagi 4 1. 5 dibagi 4 nggak bisa, kita turun 5. 5 bagi 5 1 udah.
Ya udah, intinya kita kalau FPB itu kan berarti kita lingkari masing-masing yang bisa membagi keduanya. Berarti ini kan 2. Ya ini berubah kan? 24 bagi 2, 12, 13 bagi 2, 15. Dan juga ini, karena dia juga sama berubah. Kalau 4 enggak, karena 5 ini enggak berubah. 5 juga enggak, dia enggak bisa membagi. Jadi FPB-nya 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi box yang diperlukan untuk mengemas donat dan pie adalah 6 box. Mudah ya? Sekarang yang B berapa banyak donat dan pie susu pada masing-masing box gitu. Berarti jumlah donat dan pie-nya pada satu boxnya itu ada berapa? Gampang, coba donat dulu. Donat itu jumlah donat kan ada, oh ya dari sini deh. Itu didapat dari jumlah donat dibagi FPB. Jumlah donatnya ada berapa? Perhatikan ada 24 ya, dibagi 6. 24 bagi 6 berapa? Hasilnya 4. Nah, berarti dalam satu box donatnya ada 4. Terus pie-nya juga sama, didapat dengan jumlah pie susu semua dibagi FPB. Jumlah pie ada berapa? 30 ya, dibagi FPB-nya 6. 30 dibagi 6, dihitung 6 kali berapa ya hasilnya? 30, 5. Jadi pada masing-masing box itu banyaknya ada 4 donat dan 5 pie susu. Tuh ya, jadi kesimpulannya Mama Dede perlu 6 box untuk mengemas 24 donat dan 30 pie susu. Dan dalam satu boxnya terdapat 4 donat dan 5 pie susu. Udah ya? Contoh kelima, soal kelima, kita baca keterangannya, itu toko sembako ya. Toko sembako dikunjungi oleh 1 pemasok telur setiap 8 hari, 2 pemasok mie setiap 15 hari, 3 pemasok sabun setiap 30 hari. Pada hari Minggu 1 Maret 2021 untuk pertama kali pemasok sabun dan mie datang bersama ke toko sembako. Pada tanggal berapa mereka akan datang bersama lagi untuk kedua kalinya? Oke. Silakan ditelaah soal ini, kira-kira ini mirip dengan soal yang mana. Oke, ini diselesaikan dengan FPBK atau KPKK. Kata kuncinya kita cari, kita garis bawahi ya di sini ada. Setiap 8 hari, setiap 15 hari, setiap 30 hari. Ingat, ada yang tadi setiap jam yang si Suho sama Sojun, terus yang pelari setiap detik ya. Berarti ini kita selesaikan dengan KPK ya. Ingat yang setiap kayak gitu ada dan ada keterangan waktu seperti ini. Selesaikan dengan KPK. Oke, jadi kita cari KPK dari mana tadi? Pemasok sabun dan pemasok mie ya. Berarti yang ini pemasok mie, pemasok sabun. Jadi kita akan mencari KPK dari 15 dan 30. Lihat ya, yang ditanyakan ini adalah kapan pemasok sabun dan pemasok mie akan ketemu lagi, akan berkunjung lagi ke toko sembako. Jadi dibaca dengan teliti, jangan sampai kalian mencari melibatkan pemasok telur juga gitu, enggak ya. Jangan sampai terkecoh. Jadi harus dibaca betul-betul soalnya dengan seksama. Kalau bisa berulang-ulang gitu. Kalau satu kali baca soal, dibaca lagi, coba kedua kalinya sampai betul-betul yakin gitu. Maksud dari soal itu bagaimana.
Berarti kita cari FPB dari 15 dan 30. Kalau yang ini Bunda akan gunakan cara poin faktor ya. Kita buat poin faktor dari 15. 15 itu 3 kali 5. 5 sudah prima, berarti udah selesai. Maka faktorisasinya 15 sama dengan 3 dikali 5. 30 bisa dibagi 2, hasilnya 15. 15 nggak bisa dibagi 2, berarti maju ke 3 kali 5. 5 sudah prima, berarti sudah selesai. Faktorisasi primanya 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Berarti KPK-nya sama dengan, awas jangan sampai ketuker nyari KPK dan FPB. Kalau KPK kita kalikan semuanya. 2 dikali 3 dikali 5 ya. Ini 3 dan 5 sama, tapi mereka pangkatnya juga sama, pangkat 1, berarti kita pilih aja salah satunya. Kita kalikan 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 6 kali 5, 30. 30 ya. Artinya, anak-anak, 30 hari kemudian mereka akan ketemu bersama lagi. Jadi 30 hari kemudian. 30 hari kemudian si pemasok mie dan pemasok sabun dia akan ketemu lagi. Mereka akan berkunjung ke toko sembako itu sama-sama. Tapi ini belum selesai karena yang ditanyakan itu tanggal berapa. Lihat, tanggal berapa. Caranya mereka pertama kali datang bersama itu tanggal 1 Maret. Jadi mudah, tinggal 1 ditambah 30. Maret itu kan sama dengan berapa? 31. Dan bulan Maret itu sampai tanggal 31 kan? Berarti mereka akan ketemu lagi pada tanggal 31 Maret 2021. Ini jawabannya. Pemasok mie dan pemasok sabun akan datang lagi ke toko sembako bersama-sama pada kedua kalinya setelah tanggal 1 Maret ini, yaitu pada tanggal 31 Maret 2021. Paham ya? Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa cara penyelesaian ya masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan KPK dan FPB. Mudah-mudahan ada pencerahan. Silakan kalau masih bingung kalian ulang lagi videonya dari awal ya sampai betul-betul paham. Insya Allah kalian pasti bisa. Dan kalau sudah paham, silakan kerjakan tugas ini ya. Ini ada di modul tematik halaman 20. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa kerjakan latihannya. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.